Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas akuntansi 3A, akan membahas materi mengenai piutang. Di kelompok 2 ini, kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Nugroho Adi Putra, dengan NPM 20752024, dan teman saya, Safira Andisa Pratiwi Manik, dengan NPM 20752030. Ya, kami berdua di sini akan membahas materi mengenai piutang. Lalu di slide selanjutnya ini, kami membagi 8 subtema mengenai piutang. Yang pertama ada definisi, yang kedua vessel tagih, yang ketiga ada pengakuan, yang keempat penurunan nilai, yang kelima penghentian pengakuan, yang keenam penyajian, yang ketujuh pengungkapan, yang delapan analisis piutang. Lalu di slide selanjutnya ini saya akan membahas subtema yang pertama, yaitu definisi dan jenis piutang. Definisi piutang itu sendiri adalah klaim terhadap sejumlah uang yang diharapkan perusahaan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Hampir semua entitas memiliki piutang kepada pihak lain, baik yang terkait dengan penjualan atau pendapatan maupun piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Lalu ada jenis-jenis piutang. Jenis piutang itu dipengaruhi oleh si jenis entitas usaha tersebut. Adapun misalnya untuk perusahaan manufaktur ada piutang dagang dan piutang lainnya. Adapun yang menyebutkan entitas yang menyebutkan piutang terkait disebut sebagai piutang usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis piutang yang pertama, yaitu piutang dagang atau yang biasa disebut accounts receivable atau trade receivable. Piutang dagang adalah piutang yang didasarkan pada faktur atau invoice dari transaksi penjualan. Piutang dagang dalam penyajian diklasifikasikan sebagai piutang dari pihak-pihak berrelasi dan piutang dari pihak ketiga. Piutang dagang dapat juga dibagi lagi menurut karakteristiknya sehingga ada beberapa subkomponen dalam piutang dagang. Lalu yang kedua ada wesel tagih. Nah, wesel tagih ini nanti akan saya bahas pada slide selanjutnya. Secara lebih rinci, saya akan memberikan gambaran pengertian secara singkat saja pada slide ini. Wesel tagih itu sendiri adalah bentuk klaim dari pihak lain yang didasarkan pada perjanjian utang piutang secara tertulis. Atau biasanya juga wesel tagih itu disebut promissory notes. Lalu ada yang ketiga yaitu account others receivable atau piutang lainnya. Yaitu piutang yang tidak terkait dengan penjualan ataupun pendapatan dari perusahaan. Contohnya itu biasanya piutang karyawan, lalu ada perusahaan afiliasi, lalu ada pemegang saham, ada piutang pajak, lalu ada piutang klaim asuransi, lalu ada piutang bunga, piutang dividen, piutang jaminan pelanggan, dan yang terakhir itu ada piutang jaminan pengembalian barang dari pelanggan. Di slide selanjutnya ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai jenis-jenis piutang, yaitu wesel tagih yang sudah saya jelaskan secara singkat di slide sebelumnya. Wesel tagih merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung atas perjanjian atau janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Janji tertulis di sini adalah untuk membayar ini dituangkan dalam selembar surat berharga yang di dalamnya menyebutkan tanggal penerbitan, tanggal pembayaran, lalu ada jumlah nominal, tingkat bunga, pihak yang akan membayar, dan bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran. Lalu wesel tagih berbeda dengan obligasi. Perbedaannya terletak pada keberadaan pasarnya. Meskipun wesel tagih dapat diperjualbelikan, namun tidak ada pasar yang memperjualbelikannya, seperti halnya jual beli obligasi. Lalu, wesel tagih dapat diterbitkan untuk membayar penjualan.
piutang yang telah jatuh tempo ataupun diterbitkan dalam rangka memperoleh pinjaman. Wesel tagih biasanya memiliki bunga, walaupun ada beberapa wesel tagih yang tidak memiliki bunga. Wesel tagih yang tidak berbunga biasanya dijual dengan diskon atau lebih rendah dari nilai nominalnya, dan pihak penerbit akan menerima uang yang lebih kecil dari jumlah yang akan dibayarkan pada masa yang akan datang. Lalu di slide selanjutnya saya ingin menjelaskan salah satu transaksi, yaitu berupa ilustrasi transaksi wesel tagih. Di sini ada kasus yang akan saya jelaskan, yaitu PT Sakura menerima wesel tagih di PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nilai nominal 30 juta rupiah dengan bunga 12%. Wesel tersebut diterbitkan pada tanggal 1 November 2015 dan jangka waktunya 120 hari. Bunga dan pokok yang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Wesel tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari. Jangka waktu wesel 120 hari diterbitkan 1 November 2015. Berarti dia memiliki jangka waktu kurang lebih 4 bulan untuk melunasi wesel tagihnya. PT Sakura memiliki kurang lebih waktu 4 bulan untuk melunasi wesel tagihnya. Adapun perhitungannya untuk jangka waktu weselnya, yaitu untuk bulan November, karena di sini mengapa di sini 30 dikurangi 1, karena terhitung mulai tanggal 1 November, sehingga total harinya yang 30 ini dikurangi oleh 1 hari yang sudah terpakai untuk penerbitan wesel tersebut, sehingga akumulasi jangka waktunya menjadi 29 hari. Lalu bulan Desember memiliki total harinya itu sebanyak 31, sehingga nilai 31 ini ditambahkan 29 hari dari akumulasi jangka waktu bulan November, sehingga totalnya 60 hari. Total akumulasi jangka waktunya 60 hari untuk 2 bulan. Lalu jumlah hari pada bulan Januari adalah 31, yaitu 31 hari, sehingga akumulasi jangka waktunya itu 31 hari ini ditambahkan 60 hari, sehingga totalnya adalah 91 hari untuk akumulasi jangka waktunya. Lalu untuk bulan Februari memiliki jumlah hari 29 hari yang nantinya akan ditambahkan 91 hari dari akumulasi jangka waktunya, sehingga total hari jangka waktu weselnya itu ada 120 hari untuk dalam waktu 4 bulan. Lalu di slide selanjutnya ini kita melanjutkan contoh kasus yang ada di slide sebelumnya, yaitu jurnal yang dibuat oleh PT Sakura, yaitu wesel tagih debit sebesar 30 juta, ada piutang dagang sebesar 30 juta di kredit. Adapun jurnal penyesuaian untuk pengakuan bunga berjalan dari 1 November sampai dengan 31 Desember 2015, atau kurang lebih 60 hari atau jangka waktu 2 bulan. Adapun perhitungannya yaitu 30 juta dikalikan 12% atau nilai bunganya dikalikan 60 hari per 360 hari, sehingga totalnya 600.000. Ini juga bisa menggunakan 2 bulan per 12 bulan, sehingga jurnal yang dibuat adalah di debit piutang bunga sebesar 600.000, di kredit ada pendapatan bunga sebesar 600.000. Lalu di slide selanjutnya ini ada jurnal pada saat pelunasan wesel tagih, yaitu terdapat perhitungannya, yaitu bunga dari 1 Januari sampai dengan 29 Februari atau kurang lebih 2 bulan, yaitu 30 juta rupiah dikalikan 12% atau
60 dikalikan 60 hari per 360 hari, atau bisa juga dikalikan 2 bulan per 12 bulan sama dengan 600.000. Kas yang diterima adalah jumlah pokok wesel sebesar 300 juta ditambahkan bunga selama 120 hari, yaitu 30 juta rupiah ditambahkan 600.000 rupiah ditambahkan 600.000 rupiah. Sehingga totalnya adalah 31.200.000 rupiah. Sehingga jurnal yang dibuat adalah kas sebesar 31.200.000 rupiah garis ini. Lalu ada pendapatan bunga sebesar 600.000, lalu ada piutang bunga sebesar 600.000, lalu di sini juga ada wesel tagih sebesar 30 juta. Lalu di slide selanjutnya ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai pengakuan yang terdapat pada subtema yang ketiga. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Sesuai PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Apa sih itu nilai wajar? Nilai wajar adalah nilai atau harga perolehan ataupun nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi itu. Nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi antara kedua belah pihak ataupun karenanya piutang dari pihak berrelasi perlu diungkapkan secara khusus. Untuk piutang dagang atau piutang usaha yang secara jelas yang akan dilunasi dalam jangka waktu panjang, maka perusahaan mencatat sebesar nilai kini dari nilai kas di masa yang akan datang. Biaya transaksi standar mengatur untuk aset keuangan yang tidak diukur dengan nilai wajar, termasuk piutang. Pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Apa sih itu biaya transaksi? Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Untuk piutang dagang, maka biaya transaksi untuk perolehan piutangnya tidak ada. Kenapa demikian? Karena transaksi terkait dengan penjualan atau pendapatan yang diperoleh si perusahaan. Namun untuk piutang dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan, akan muncul biaya transaksi untuk perolehan piutang ini. Nilai biaya transaksi ini akan dicatat untuk menambah perolehan piutang dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang akan dikenakan. Lalu diskon penjualan. Diskon penjualan dikaitkan dengan pembayaran yang akan dicatat menggunakan dua metode, yaitu metode piutang neto atau net method dan metode piutang bruto atau gross method. Diskon penjualan itu apa sih? Yaitu potongan penjualan terhadap barang yang diberi dari suatu perusahaan atau yang dibeli dari suatu perusahaan oleh pelanggan. Diskon ini dapat juga diberikan dalam potongan penjualan karena pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan lebih cepat dari waktu yang telah dijadwalkannya. Dalam kontrak penjualan sering dinyatakan dalam bentuk 2/10 N30. Apa sih itu artinya 2/10 N30 itu? Artinya adalah akan diberikan diskon penjualan atau potongan penjualan sebesar 2% jika pelanggan membayar sampai dengan waktu 10 hari, yaitu 2/10 itu. Dan piutang tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari atau N/30 itu. Lalu, metode piutang neto itu apa sih? Dalam pencatatan metode neto diasumsikan
diskon diambil sehingga ketika mencatat penjualan dan piutang pada saat terjadi penjualan sudah dikurangi diskon tersebut. Lalu untuk pencatatan metode piutang bruto atau gross method adalah piutang gagal pada saat penjualan sebesar nilai penjualan sebelum diskon. Jika pelanggan membayar pada periode diskon, akan dicatat nilai diskonnya. Untuk pelanggan yang membayar di luar periode diskon, tidak akan dicatat nilai diskonnya itu. Lalu di slide selanjutnya masih membahas tentang subtema yang ketiga, yaitu pengakuan. Pada saat pengukuran setelah perolehan, piutang termasuk kategori aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lalu untuk bentuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan membutuhkan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan subtema yang keempat, yaitu penurunan nilai. Ya, yang pertama itu konsep penurunan nilai. Ada 5 konsep. Yang pertama, piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, bunga dan pokok tertunggak dalam beberapa kali termin pembayaran. Yang ketiga, pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam. Lalu yang keempat, peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar pihak peminjam menurun. Lalu yang kedua, ada jurnal penurunan nilai. Ada 2 metode untuk mencatat jurnal penurunan nilai, yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off method dan metode pencadangan atau allowance method. Standar menyebutkan untuk kedua metode ini dapat digunakan oleh entitas. Walaupun demikian, kedua metode tersebut dibolehkan standar, tetapi metode penghapusan langsung memiliki pengendalian yang kurang baik. Entitas sulit memonitor jumlah piutang yang telah diturunkan sebelumnya. Sedangkan untuk metode penyisian atau pencadangan atau allowance method lebih tepat digunakan dalam mencatat penurunan nilai, karena pada saat perusahaan mengakui beban penurunan nilai piutang atau pinjaman akan didebit akun cadangan penurunan nilainya, yaitu atau allowance of impairment. Selanjutnya yaitu contoh jurnal penilaian. Pada tanggal 31 Desember 2015, perusahaan menghitung ulang penurunan nilai piutang dan diperoleh informasi piutang yang mengalami penurunan nilai sebesar 9 juta rupiah. Maka di jurnal dicatat sebagai beban penghapusan piutang pada piutang dagang sebesar 9 juta rupiah. PT Melati menggunakan metode cadangan untuk mencatat penurunan nilai piutang dan diketahui pada tanggal 2 Januari 2016 memiliki piutang sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 1 Maret 2016, piutang dari pelanggan sebesar 5 juta rupiah dihapuskan karena terdapat bukti pelanggan tersebut tidak akan membayar piutangnya. Maka jurnalnya dicatat sebagai cadangan penurunan nilai piutang pada piutang dagang sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2016, piutang yang diidentifikasi signifikan yang sebelumnya diturunkan nilainya dilunasi sebesar tercatatnya. Nilai piutang tercatat sebesar 67 juta rupiah yang terdiri dari nilai piutang bruto sebesar 70 juta rupiah dan cadangan penurunan nilai piutang sebesar 3 juta rupiah. Maka jurnalnya dicatat sebagai kas di debit sebesar 67 juta rupiah dan cadangan penurunan nilai piutang di debit sebesar 3 juta rupiah dan piutang dagang di kredit sebesar 70 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2016, PT Melati menerima pelunasan piutang sebesar 2 juta rupiah dari piutang yang sebelumnya telah dihapuskan. Maka, jurnalnya dicatat sebagai piutang dagang pada cadangan penurunan nilai piutang sebesar 2 juta rupiah dan kas pada piutang dagang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian
Kemudian pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan menghitung ulang penurunan nilai piutang dan diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, penurunan nilai piutang untuk piutang individual yang signifikan sebesar 2 juta rupiah. Penurunan nilai piutang untuk piutang kolektif sebesar 5 juta rupiah. Dan saldo cadangan penurunan nilai sebesar 20 juta rupiah. Maka, jurnal yang dicatat sebagai beban penurunan nilai piutang pada cadangan penurunan nilai piutang sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan atau derecognition akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan. Secara sederhana, penghentian pengakuan akan terjadi ketika kontrak tersebut berakhir dan dipenuhi. Untuk piutang atau pinjaman penghentian pengakuan, baik seluruhnya atau sebagian, terjadi pada saat piutang tersebut dilunasi. PSAK 55 sendiri secara spesifik telah menyebutkan bahwa entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika 1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau 2. Entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Dalam transfer aset keuangan, penghentian pengakuan akan dilakukan jika telah terjadi transfer manfaat dan risiko kepada pihak lain. Jika transfer risiko dan manfaat sulit untuk diidentifikasi, maka transfer terjadi jika pengendalian aset keuangan tersebut telah berpindah kepada pihak lain dengan alasan berikut. Yang pertama, perusahaan ingin memperoleh kas lebih cepat dari jangka waktu pelunasan. Yang kedua, perusahaan tidak mau mengurusi penagihan piutang sehingga meminta pihak lain yang mengelola piutangnya. Perusahaan ingin tetap melakukan penjualan secara kredit untuk meningkatkan penjualannya, namun tidak mau mengelola piutangnya. Yang ketiga, penagihan piutang sulit untuk dilakukan, sehingga perlu usaha khusus untuk melakukannya. Kegiatan ini sering dilakukan oleh beberapa perusahaan pengelola piutang bermasalah atau sering disebut debt collector. Selanjutnya yaitu mekanisme anjak piutang. Anjak piutang dapat dipisahkan menjadi disclosed dan undisclosed factoring. Disclosed factoring adalah penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan debitur. Untuk anjak piutang jenis ini, pembayaran piutang saat jatuh tempo akan dialihkan kepada pihak perusahaan anjak piutang, bukan pada perusahaan yang memiliki piutang. Sedangkan undisclosed factoring adalah penyerahan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur atau notifikasi kepada pelanggan. Pembayaran oleh pelanggan akan dilakukan pada perusahaan yang memiliki piutang, bukan pada perusahaan anjak piutang. Transaksi anjak piutang bermanfaat bagi pemilik piutang karena dapat memanfaatkan dana lebih cepat, menghemat biaya administrasi penagihan piutang, dan menghindari potensi kredit macet. Untuk memperoleh manfaat tersebut, pemilik piutang harus membayar biaya jasa dan bunga kepada perusahaan anjak piutang. Biaya jasa dikenakan sebagai kompensasi awal karena belum menerima uang dari pelanggan. Berdasarkan tanggung jawab setelah piutang tersebut ditransfer, transfer piutang dibedakan menjadi transfer piutang dengan jaminan dan transfer piutang tanpa jaminan. Jika perusahaan menjamin piutang tersebut ketika pelanggan tidak membayar piutang, maka transfer piutang tersebut adalah with recourse atau piutang dengan jaminan. Pada transfer with recourse, perusahaan tidak menjamin jika piutang tersebut tidak dibayar oleh pelanggan. Perusahaan anjak piutang akan menanggung risiko tidak tertagihnya piutang jika transfer without recourse. Selanjutnya yaitu penyajian. Piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar. Perusahaan biasanya menyajikan piutang dalam beberapa kategori seperti piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lainnya.
Namun ada beberapa perusahaan dalam industri khusus yang memiliki klasifikasi penyajian piutang lebih detail. Seperti contoh, pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, piutang dapat disajikan dalam kategori kredit atau pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan atau multifinance, piutang disajikan sebagai pembiayaan konsumen, pembiayaan anjak piutang, dan piutang leasing. Nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang biasanya disajikan dalam satu baris, tetapi dapat juga disajikan secara detail subkomponennya. Jika disajikan dalam satu baris, maka subkomponennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajian subkomponen yang biasa muncul diantaranya adalah piutang pihak relasi, piutang pihak ketiga, dan cadangan kerugian piutang yang ditampilkan dalam baris tersendiri. Penyajian piutang pihak berelasi mengikuti ketentuan dalam PSAK 7 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi. Selanjutnya yaitu contoh penyajian pinjaman pada laporan posisi keuangan PT Bank BNI Tbk tahun 2014. Piutang dalam laporan posisi keuangan ini dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dengan subkomponen pihak berelasi dan pihak ketiga. Dengan total piutang berasal dari total pinjaman yang diberikan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pengungkapan piutang dalam laporan keuangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka dalam laporan keuangan pokok, serta penjelasan lain yang material dan signifikan. Secara khusus, pengungkapan piutang mengikuti ketentuan dalam PSAK 50 dan PSAK 60. Pengungkapan kebijakan akuntansi piutang diletakkan bersamaan dengan pengungkapan instrumen keuangan. Kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi piutang diantaranya adalah 1. Metode pengakuan awal, yang kedua, metode pengukuran setelah perolehan, yang ketiga, metode untuk menghitung penurunan nilai, dan yang keempat yaitu menjelaskan mengenai penghapusan piutang. Catatan atas laporan keuangan dalam rincian laporan keuangan dan penjelasan penting tentang piutang meliputi tentang 1. Jenis piutang yang dimiliki, misal menurut mata uang dan sifat piutang. Yang kedua, rincian piutang yang dilakukan kepada pelanggan dengan jumlah signifikan. Yang ketiga, identifikasi piutang yang diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tidak lancar. Yang keempat, penurunan nilai piutang dan penjelasan penurunan nilai yang dilakukan secara kolektif maupun individu. Yang kelima, piutang yang digunakan sebagai jaminan. Yang keenam, informasi terkait dengan risiko yang menjelaskan 1. Piutang yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Yang kedua, nilai terbawa dari piutang yang mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasikan. Yang ketiga, analisis umur piutang atas piutang yang telah jatuh tempo. Yang ketujuh yaitu nilai wajar piutang. Yang terakhir yaitu semua konsentrasi risiko kredit atas piutang. Selanjutnya yaitu analisis piutang. Entitas melakukan analisis piutang yang dimiliki perusahaan dengan menekankan pada risiko tidak tertagihnya piutang. Dalam melakukan analisis, pertama harus dicermati kebijakan akuntansi yang dilakukan dalam mengukur serta menilai piutang dan cadangan penurunan nilai. Analisis harus mempertimbangkan apakah penurunan nilai yang dilakukan telah cukup. Dalam analisis akuntansi, seorang analis dapat melakukan penyesuaian sebelum melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan terkait piutang. Analisis piutang dilakukan dengan melihat perputaran piutang dan umur piutang. Perputaran piutang dihitung dari penjualan dalam satu periode dibagi piutang rata-rata dalam setahun. Piutang rata-rata dihitung dari piutang awal ditambah piutang akhir periode dibagi 2. Entitas dengan perputaran piutang tinggi menandakan bahwa entitas tersebut bagus. Umur piutang dihitung dengan
hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Semakin lama jangka waktu piutang mengindikasi perputarannya rendah, sehingga modal kerja perusahaan banyak berhenti di investasi piutang. Rata-rata umur piutang ini akan dibandingkan dengan kebijakan kredit perusahaan. Jika hasil perhitungan umur piutang 60 hari, padahal kebijakan kredit dinyatakan dalam 2/10 N/30, maka kualitas penagihan piutang perusahaan kurang bagus, dan dapat disimpulkan bahwa diskon yang diberikan terbukti tidak efektif untuk mempercepat penagihan. Demikian pemaparan dan pembahasan materi mengenai piutang dari kami berdua. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan dari kami berdua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.